Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas digital Lamongan, Sekolah Dasar Cerdas Berkarakter. Yeay! Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan tetap semangat belajar. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Bu Risa dari SDN Sidorejo, Kecamatan Deket. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, pembelajaran ke-6. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pada hari ini kita akan mempelajari tentang Pangeran Diponegoro. Tahukah kalian siapa itu Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh penting dalam Perang Jawa saat melawan penjajahan Belanda. Pangeran Diponegoro memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo. Beliau merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III yang lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Perang Diponegoro atau biasa disebut juga Perang Jawa tersulut karena Pangeran Diponegoro tidak setuju dengan campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Ditambah dengan penderitaan petani lokal akibat penyalahgunaan penyewaan oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Tindakan Belanda tersebut semakin membulatkan tekad Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa untuk berperang dengan Belanda. Tidak hanya dari kalangan masyarakat biasa saja, banyak pangeran yang ikut bergabung dalam perang Diponegoro. Semangat beliau mempersatukan semua masyarakat Jawa tanpa memandang bulu, kedudukan, dan golongan membuat pasukan perang Pangeran Diponegoro sangat kuat. Semangat masyarakat Jawa kala berperang melawan Belanda dikenal dengan Sadumuk Bathuk, Sanyari Bumi, Ditohi Tekan Pati, yang artinya sejari kepala, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Pangeran Diponegoro sangat piawai dalam memimpin pasukan pemberontakan dan membuat Belanda kewalahan. Beliau juga gigih dan pantang menyerah memberikan perlawanan terhadap tentara Belanda. Tidak heran jika Perang Jawa disebut sebagai salah satu perang terbesar yang pernah dihadapi Belanda. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan tentang tokoh pahlawan tadi, marilah kita isi peta pikiran berikut bersama-sama. Nama tokoh yang sudah kita pelajari adalah Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru adalah gigih, pantang menyerah, dan tidak membeda-bedakan orang. Perjuangan yang dilakukan Pangeran Diponegoro adalah memimpin masyarakat Jawa dalam perang melawan Belanda. Pangeran Diponegoro berasal dari daerah Yogyakarta. Nah, anak-anak, sekarang Bu Risa mempunyai 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Sekarang siapkan buku tulis kalian. Dan jangan lupa siapkan juga alat tulisnya. Pertanyaan pertama, apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Jelaskan jawabanmu. Pertanyaan kedua, apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jangan lupa berikan contohnya ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Tulis pengalaman bekerja sama yang pernah kamu lakukan di buku tulis kalian. Ketika terjadi peperangan, banyak sekali pejuang Indonesia yang terluka. Kira-kira kalian tahu tidak bagaimana cara merawat luka? Bukan hanya pejuang, kita pun juga bisa terluka
saat tidak hati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti ketika kita berolahraga, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa saja terluka. Biasanya ketika olahraga, kita mengalami cedera memar. Tahukah kalian bagaimana mengatasi cedera memar? Mari kita bahas bersama-sama. Perawatan luka memar yang pertama adalah rest, mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Tujuannya untuk mencegah cedera lebih lanjut dan membantu proses penyembuhan luka. Langkah yang kedua yaitu ice, mengompres dengan es, sehingga memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Langkah yang ketiga adalah compression, memberikan perban pada area luka sehingga memberi tekanan kepada jaringan yang mengalami cedera. Langkah yang keempat adalah elevasi, meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan jangan lupa selalu pakai masker. Demikian dari Bu Risa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.